Salam PKN. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas subbab A dan subbab B. Oleh karena itu kalian semuanya mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran hari ini dengan mempersiapkan buku cetak dan juga kesiapan pelajaran yang lain. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Yang kedua, yaitu menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada yang pertama, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, yaitu contohnya tentang merek dagang dan juga hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Yang kedua yaitu diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, hukumnya.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di bagian B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di negara Indonesia. Yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat atau penegak hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum di negara Indonesia yang menjamin keadilan dan kedamaian di masyarakat, khususnya di negara Indonesia. Demikian yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini mengenai bab 2 perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, subbab A hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan subbab B peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Inti dari materi ini kita menjadi tahu bahwa negara kita adalah negara hukum dan kita harus patuh serta melaksanakan hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, serta kita juga mengetahui peran lembaga penegak hukum dan yang menjamin keadilan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang Pak Guru paparkan pada kesempatan ini untuk memperkuat materi ini dalam diri kalian. Pak Guru menugaskan kalian untuk merangkum atau meringkas materi bab 2 di buku catatan kalian masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatian. Salam PKN.